mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang kepada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduk. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita bicara tentang kehidupan yang menaati firman Allah. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tema kita hari ini ialah menaati firman Kristus. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, jemaat Filipi adalah jemaat yang kalau kita baca saudara, mendapatkan apresiasi positif dari Rasul Paulus tentang kematangan rohani yang luar biasa. Paulus melihat bahwa jemaat daripada jemaat Filipi itu saudara, jemaat yang sungguh luar biasa, jemaat yang bertumbuh dalam iman, jemaat yang matang rohaninya, jemaat yang sudah dewasa rohaninya. Dan kita akan melihat bentuk-bentuk ketaatan daripada jemaat Filipi dari renungan-renungan firman Tuhan ini yang menjadi dasar buat kita sekalian. Nah, seperti apakah kita akan melihat saudaraku yang terkasih, tanda dari kematangan rohani, tanda daripada kedewasaan rohani seseorang yang mengikut Tuhan dan mengikut firman-Nya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya catat di sini bahwa orang yang kehidupannya telah matang rohani, dewasa rohani seperti jemaat Filipi, bahwa yang pertama ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya saudara, orang yang dewasa, orang yang hebat, orang yang matang, orang yang sudah mantap dan layak menjadi dikatakan orang-orang yang telah berbuah-buah bagi Kristus adalah orang yang taat mesti tanpa pengawasan. Jadi tanda kedewasaan rohani seseorang, Bapak Ibu Saudara, itu ditandai dengan apa? Dengan taat tanpa pengawasan. Artinya apa? Paulus bilang, kamu taat, bahkan lebih lagi saat aku tidak ada bersama-sama dengan kamu. Waktu aku ada, kamu taat. Dan waktu aku tidak bersama-sama dengan kamu, kamu pun tetap taat di dalam firman Allah. Jadi tanda seseorang telah dewasa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, tandanya itu saudara, waktu tidak ada pengawasan, tetap dia taat. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pernah enggak cerita waktu bos di kantor lagi pada keluar semua, anak buah juga ikut pulang saudara. Haleluya, benar enggak saudara? Ada banyak begitu kan? Bos tidak ada, tuh pulang. Haleluya. Kan begitu saudara. Ketika tidak ada pengawas, ketika tidak ada pimpinan, mulai tidak ada, anak buah bilang, tidak ada yang lihat juga. Ya, berapa banyak saudara terjadi orang-orang yang seperti itu. Tidak usah jauh-jauh saudara, waktu kita membangun gedung gereja, gedung pastori, membangun bangunan ini saudara, waktu kepala tukang tidak masuk, ingat baik-baik, waktu kepala tukang tidak masuk hari itu, saudara tahu? Depa anak buah semua
maroko-roko saja, santai-santai. Saya lihat, kenapa kamu tidak bekerja? Bapak sebentar lagi. Itu saudara, sebentar lagi itu dari jam 9 tuh sebentar lagi sampai jam 3 sore sebentar lagi isap-isap rokok saja. Haleluya. Saudara, saya telepon bosnya. Kau lihat kepala buah ini 1 hari non tidak kerja, hanya non merokok saja, santai saja. Oh iya Bapak, maaf Bapak, saya ada kesibukan begini-begini maka tidak hadir. Yo Bapak sabar, nanti saya marah orang. Haleluya. Bentuk ketidakdewasaan, bentuk daripada orang-orang yang hanya hidupnya tidak dewasa adalah orang-orang yang kalau taat itu kalau pas bos ada, saudara. Haleluya. Ada kepala tukang boleh. Tapi kalau tidak ada kepala tukang, dong tidur aja. Isap rokok, tidak habis-habisnya seharian itu, saudara. Ya, itu yang terjadi, saudara. Saya percaya, saudara, kita semua yang hadir di sini bukan tukang yang ongkang-ongkang kaki seperti itu. Amin. Kita harus taat meskipun pemimpin kita tidak ada. Meskipun pemimpin kita ada sedang kegiatan, tetap harus taat, saudara. Ya, jadi saudara kalau berkantor dimanapun, saudara bekerja dimanapun, lakukanlah seperti untuk Tuhan, kata firman Tuhan. Lakukanlah seperti kepada Tuhan, saudara. Sebab Tuhanlah yang memberi kita hidup, sebab Tuhanlah juga yang memberikan kita masa depan. Bukankah Tuhan juga akan menjamin memberikan kepada setiap manusia tepat pada waktunya dan memberikan kepada setiap manusia upah dari segala jerih lelah yang dikerjakannya. Kita baca lagi saudara Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Amsal 6 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi kita bisa mengerti Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu Saudara, kenapa seseorang ketika tidak ada pengawasnya, tidak ada pengaturnya, ketika tidak ada pemimpinnya, lalu dia tidak melakukan tugasnya sebagaimana tugas yang telah dipercayakan kepadanya. Jadi kuncinya apa saudara? Hai pemalas. Jadi intinya saudara, kenapa seseorang belum dewasa rohani? Karena dia lebih memilih untuk malas. Saya rindu hari-hari ini saudara, anak-anak Tuhan di dalam setiap kita tidak boleh jadi orang pemalas. Karena orang-orang yang pemalas, Tuhan berkata, kemiskinan akan datang menimpanya. Jadi pemalas saudara adalah orang yang hanya tidur-tiduran saja. Ya, hari gini saudara, kita masih jadi kaum rebahan. Jadi ada istilah yang lebih tren. Hari ini bukan pemalas lagi, namanya kaum rebahan. Haleluya. Kaum tukang tidur namanya saudara. Sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jangan kita menjadi kaum rebahan. Amin. Apapun yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah. Sebab itu saudara, kita harus menjadi orang-orang yang dewasa. Dan orang-orang yang dewasa adalah orang-orang yang terus mau beraktivitas. Apapun aktivitas, kerjakanlah. Ya, apapun yang bisa, kerjakanlah. Karena orang-orang yang bisa bekerja, yang melakukan apapun di dalam kehidupannya adalah orang-orang yang telah belajar untuk hidup diberkati Tuhan. Karena saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya rindu kita semua belajar seperti ini saudara ya. Jadi dimanapun kita bekerja, di perusahaan apapun namanya, di pemerintahan apapun namanya, ada pemimpin, tidak ada pemimpin, lakukan tugas seperti kepada Tuhan. Ya, jadi jangan tiba-tiba dengar kepala dinas ada keluar kota. Wow, tong terus masuk kantor hari ini. Haleluya. Berarti itu masuk kategori hai pemalas, kata firman Tuhan.
Karena seorang yang telah bertanggung jawab di dalam Tuhan, maka dia akan menjadi seperti apa kata Paulus. Mereka akan selalu setia dan taat kepada Allah, taat kepada pekerjaan yang dipercayakan kepadanya meski tanpa pengawasan. Itu tanda seseorang telah mandiri, itu tanda seseorang telah menuju kepada kedewasaan yang sempurna di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia menunjukkan firman Tuhan ini supaya kita semua menjadi orang-orang yang taat, Bapak Ibu Saudara ya. Walaupun tidak ada pemimpin, walaupun tidak diawasi, kita tetap semangat, kita tulus, kita melakukan segala sesuatu kepada Tuhan. Nah, yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tanda ketaatan kepada Tuhan, tanda kedewasaan kepada Tuhan, tanda telah matang rohani di dalam Tuhan, yaitu pada ayat yang ke-14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, tanda seseorang yang telah matang di dalam Tuhan, matang di dalam rohaninya, dimanapun dia berada, hidupnya tidak pernah membantah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kenapa banyak orang hari-hari ini suka berbantah-bantah kata firman Tuhan? Karena dia belum mengerti bahwa hidup ini harus disyukuri. Ya kan? Kalau kita selalu berbantah-bantah, kita bersungut-sungut, itu adalah tanda kita belum dewasa, saudara. Ya. Kan banyak saudara saya jumpai bahwa ketika dia sebagai ketua, sebagai pemimpin, saudara sebagai ketua, ada banyak anak buahnya yang karena mungkin merasa dia punya titel lebih tinggi daripada ketuanya, ketika ketua sampaikan perintah apa, dia tukang bantah-bantah. Saya percaya belum dewasa. Karena seorang yang dewasa, saudara, bukan dinilai dari pendidikannya, bukan dari umurnya juga, tapi dari ketaatan dan ketundukannya. Dia menyadari bahwa ada pemimpin, ada yang lebih tinggi daripada dia, dan dia harus taat. Dan tanda seseorang telah dewasa, tanda seseorang telah mencapai kematangan di dalam rohani, saudara, dia mengerti betul posisinya. Saya sebagai bawahan, saya sebagai staf, sedangkan ada ketua di atas saya. Saya sebagai anak, dan saya sadar betul saya punya ada orang tua. Ya kan, begitu. Jadi kalau anak tidak lagi berbantah-bantah kepada orang tuanya, bawahan tidak lagi berbantah-bantah kepada atasannya, bawahan tidak lagi berbantah-bantah kepada pimpinan yang ada dipimpinnya, maka saya percaya dia telah masuk dalam sebuah kematangan rohani namanya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya rindu kita sekalian hari ini belajar bahwa Allah mau mengajar kepada kita bagaimana kuncinya menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, matang di dalam kerohanian, yaitu kita harus menjadi orang-orang yang hidupnya taat tanpa berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Ya, jadi kalau dimanapun saudara melihat ada orang suka berbantah-bantah, tidak betul ya gitu, begini yang betul. Berarti dia masih anak kecil. Amin. Perlu belajar lagi, saudara. Jadi apapun yang disampaikan, ya, oleh siapapun yang namanya atasan atau pimpinan, kita masih bantah-bantah dia, berarti kita belum dewasa. Karena orang yang telah dewasa, saudara, dia akan mengerti betul. Dia adalah bawahan, dia adalah pelaksana tugas. Apapun perintah yang dia buat, atasannya lah yang bertanggung jawab. Jadi orang yang telah bijaksana, saudara, orang yang telah dewasa, ya perintah atasan seperti apa dia buat saja. Dia buat semua, dia buat sesuai dengan apa yang atasan minta. Sebab dia tahu dalam setiap kesalahan apapun yang dibuat, itu atasan yang tanggung, bukan dia. Amin. Betul gak saudara? Apapun, karena saya percaya dan yakin, apapun yang dibuat oleh stafnya, tetap pimpinan itu saudara yang akan menanggungnya. Ya, itu sejarah. Nah, kalau orang itu belum dewasa, dia akan terus bilang, Pak bukan begitu Pak, begini Pak. Bu bukan begitu Bu, begini Bu. Dia selalu bantah-bantah.
Kenapa? Karena belum dewasa. Karena bagaimanapun juga pimpinannya yang tetap akan bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan yang dibuatnya. Jadi saya berharap kita semua dalam hal apapun juga, dimanapun kita bekerja, di kantor dimanapun, dalam usaha, dalam bisnis, dalam apapun, ketika kita tahu dalam organisasi, ketika pemimpin itu menyampaikan arahan, instruksi, dan perintah, jangan berbantah. Sebab kalau kau masih menjadi orang yang berbantah, kau masih anak kecil. Amin. Kau masih anak kecil. Kau masih belum dewasa. Sekalipun umurmu telah 50 tahun, bahkan lebih dari 50 tahun, tetap engkau masih belum dewasa. Belum matang rohanimu, belum matang kedewasaanmu. Tapi ketika engkau dalam struktur pemerintahan atau organisasi atau swasta atau bidang apapun, engkau sebagai bawahan diperintah oleh atasan, siap, laksanakan. Itu adalah orang-orang dewasa. Amin. Dan saya yakin dan percaya saudara, waktu engkau belajar seperti firman Tuhan ini, taat tanpa berbantah dan bersungut, saya yakin pemimpinmu atau bosmu akan terus melibatkan engkau dalam perkara-perkara perusahaannya, dalam perkara-perkara pekerjaannya, dalam perkara-perkara kepemimpinannya. Ya, engkau akan selalu dilibatkan. Dan kalau engkau datang hari ini dan berkata, pendeta, kenapa ya kalau saya di kantor atau di tempat saya kerja, saya tidak pernah dilibatkan? Introspeksi diri. Apakah selama engkau kerja dan selama engkau berada di kantor atau di tempat engkau berada waktu itu, engkau adalah orang-orang yang selalu berbantah-bantah dan berontak-berontak? Engkau selalu berbantah-bantah dan berbantah jawab kepada mereka. Maka jangan heran pimpinan tidak melibatkan engkau dalam pekerjaan yang besar itu. Karena saya percaya dan yakin pemimpin itu paling suka dengan orang yang bisa diajak kerjasama. Betul enggak saudara? Saya yakin dan percaya kalau saudara hari ini ada di ruangan ini dan suatu hari kelak saya doakan saudara jadi pemimpin besar. Apa yang saya bicara hari ini engkau juga akan lakukan. Hanya pemimpin itu dia nggak peduli titelmu, dia nggak peduli status pendidikanmu, mau kau doktor kah, mau kau cuma sarjana atau SMA sekalipun, tapi kalau engkau hidupmu mau taat dan tidak berbantah-bantah, siapapun engkau, latar belakang apapun engkau, pasti dia akan pakai terus. Ya, pasti dia akan pakai terus. Pasti dia akan gandeng terus. Pasti dia akan rekrut terus. Tapi kalau engkau menjadi orang yang selalu berbantah-bantah, selalu melawan-melawan dengan atasan, saya percaya kau tidak akan pernah dilibatkan. Amin. Karena orang yang matang rohaninya pasti bisa tunduk dan taat kepada pemimpinnya. Ini penting Bapak Ibu Saudara ya, ini penting. Selanjutnya saudara, dalam ketaatan itu butuh pengorbanan. Kita baca pada ayat yang ke-16 dan 17. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadahmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Jadi taat dan kedewasaan itu tentunya butuh sebuah pengorbanan yang besar saudara. Dan kita baca firman Tuhan pada ayat 16 ini ada dua kata yang penting yang menunjukkan tentang pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Yaitu berlomba dan bersusah. Berlomba dan bersusah. Ya, jadi untuk bisa taat itu bicara perlombaan. Jadi untuk taat itu butuh pengorbanan, bersusah-susah. Saudara, untuk menjadi taat kepada Tuhan, taat kepada firman, taat kepada pimpinan, itu tidak mudah saudara, itu sebuah perjuangan. Kenapa? Karena ideologi dia dan saya pasti beda. Amin. Cara pandang dia dan saya pasti beda. Gak mudah saudara. Tidak mudah untuk taat pada sesuatu.
bahkan taat kepada pemimpin kita. Itu nggak mudah. Kenapa? Karena paradigma kita dan paradigma pemimpin tentu beda. Nah, bagaimana kita menempatkan diri kita pada tempat yang benar? Yaitu tidak lagi membawa pola pikir dan paradigma kita untuk bos setujui. Tapi bagaimana paradigma dan kehendak dia sebagai pemimpin atau sebagai ketua, kita ikuti, kita taati. Itu butuh pengorbanan, saudara. Ya kan? Gak sama dengan cara pandang pimpinan kita. Tadi saya sudah bilang bahwa ketika seseorang belum dewasa pasti dia bantah-bantah. Betul nggak saudara? Bantah-bantah. Kenapa dia bantah-bantah? Karena dia mau pikiran dia ini disetujui sama pimpinannya. Dan orang-orang yang seperti itu belum tentu dan bahkan sudah dapat digarisbawahi orang-orang yang belum matang rohani, bahkan orang-orang yang belum menuju kedewasaan rohaninya. Karena dia punya titelnya, dia pakai pendidikannya, dia pakai semua yang dia rasa dia lebih dari bosnya. Dan itu dia bawa untuk bosnya harus ikuti. Dan apa yang terjadi saudara? Hal seperti itu membuat seseorang tidak akan bisa menjadi orang-orang yang matang rohani. Ya, oleh sebab itu saudara, untuk bisa taat itu butuh pengorbanan. Kalau kita lihat firman Tuhan kembali, firman Tuhan itu lebih tinggi dari segala-galanya dan harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Nah, kalau kita masih mau kita paksakan untuk Tuhan setujui, nggak bisa saudara. Harusnya kita yang mengkondisikan diri sesuai dengan firman Allah, bukan diri kita. Ya, firman Allah harus menyesuaikan dengan saya pun mau, nggak bisa. Selama kita mengkondisikan firman Allah harus sesuai dengan saya pun mau, maka saya yakin dan percaya kita selalu akan menjadi seteru Allah. Selama kita selalu mau mengkondisikan firman Allah itu harus sesuai dengan saya pun mau, maka kita akan selalu menjadi benturan dengan Allah. Tapi waktu kita berkata, jadilah kehendakmu bukan kehendakku, maka pada waktu itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Allah ya mengasihi kita. Kita matang di dalam kedewasaan Kristus. Karena kita yang menyesuaikan diri dengan maunya Tuhan. Amin. Saudara mau lulus ujian, mau lulus tes, mau lulus kompetisi apapun, jangan pakai pengalaman, jangan pakai segala sesuatu yang ada di belakangmu. Sesuaikan dengan kondisi tes waktu itu. Amin. Apa yang dibutuhkan, lengkapi. Apa yang diperlukan, jawab. Kondisikanlah sesuai dengan bidang yang kau sedang uji itu, yang sedang engkau ikut diuji itu. Kondisikan dirimu. Amin. Sesuaikan sesuai dengan kriterianya. Sebuah perusahaan membuka lowongan pekerjaan, tentunya ada target-target yang ingin dicapai dari mencari lowongan pekerjaan itu di sebuah perusahaan itu. Kriterianya seperti ini, kriterianya seperti ini, dan kami mencari orang yang punya kompetensi seperti ini dan seterusnya. Ikuti itu saudara, lengkapi itu, dan saya percaya dan yakin apapun yang diujikan, materinya kita ikuti sesuai dengan maunya. Jadi kalau saudara sedang mau uji untuk ASN, masuk untuk ASN. Engkau mau masuk untuk DPR, lengkapi persyaratan yang dibutuhkan, dan juga apapun tes untuk DPR itu kau ikut. Haleluya. MRP dan juga KPU, Panwas dan seterusnya, ikuti, lengkapi, dan semua prioritas mengarah ke arah yang sedang diujikan terhadap dirimu, kau harus sesuaikan itu. Amin. Karena orang-orang yang mau menyesuaikan dirinya pasti sukses. Karena orang yang mau menyesuaikan segala keadaan, maka dia akan berhasil dan menang. Ya, berlomba dan bersusah-susah. Jadi itulah saudara, untuk kita bisa mengalami sebuah ketaatan butuh pengorbanan. Bahkan Paulus pada ayat yang ke-17 berkata, sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadahmu. Bayangin sudah, Paulus bilang, saya rela kalaupun harus dikorbankan darahnya. Ya. Untuk apa? Untuk ibadah itu. Saya rela. Coba bayangin saudara, Paulus bilang,
Kalau Filipi, jemaat Filipi, ya beribadah, darah saya dipersembahkan jadi korban untuk ibadah itu, saya rela. Coba bayangkan saudara, Paulus itu saudara, ya benar-benar seluruh hidupnya bagi Tuhan. Paulus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Oleh sebab itu kita percaya dan yakin hari ini Tuhan mau untuk kita menjadi taat kepada firman Tuhan itu perlu pengorbanan. Tanpa pengorbanan kita gak bisa mengalami kesempurnaan di dalam Kristus. Dan saya rindu kita semua Tuhan belajar merenungkan firman Tuhan ini. Benar-benar kita mau taat saudara. Untuk menjadi taat kepada Tuhan itu butuh pengorbanan. Dan pengorbanan itu tidak sedikit saudara. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, untuk bisa beribadah hari ini pun, datang ke gereja pun, saya percaya itu butuh pengorbanan. Amin. Pengorbanan dan tantangan yang hebat. Ya, masalah, rintangan. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bahkan ada beberapa jemaat yang mengatakan, Pak Pendeta, untuk bisa ke gereja itu kita tambal ban 2 kali. Haleluya, tambal ban 2 kali saudara. Untuk bisa ke gereja saudara, karena jauh sekali rumahnya. Sehingga bocor di perbatasan mana, nanti bocor lagi, dan sampai tiba dalam ibadah ini sudah 2 kali tambal ban. Haleluya. Dan saya percaya yakin, tadi saya sudah sampaikan, bahwa segala sesuatu butuh pengorbanan. Paulus bilang, darahku pun dikorbankan untuk ibadah. Dan saya percaya yakin Paulus telah